Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi. Alhamdulillah. Seperti biasa kita akan memulai mata pelajaran akidah akhlak. Yang mana seperti biasa sebelum kami meneruskan mata pelajaran, kami buka terlebih dahulu. Mari kita awali pembelajaran ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari saat ini manfaat dan barokah. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kami akan melanjuti dengan absen. Yang pertama atas nama Alfiah Salsabila. Bilanatul Tawmi. Alida. Tingkat ini. Ismiyatul Muyassar. Lailatul Kamilah. Muazzatul Kamiliyah. Naziratul Rahman. Nur Fadilah. Seterusnya kita akan memulai pelajaran akidah akhlak. Kita buka halaman bab 2. Halaman bab 2. Pemikiran atau paham-paham semata-mata manusia itu perlu dibimbing oleh dengan akidah. Karena kita itu sebagai manusia hidup sebagai manusia yang bersosial, maka tidak menutup kemungkinan kita itu harus bisa berpikir kritis, artinya atau bisa bertafakur. Kok bisa seperti ini? Islam itu seperti apa? Syariat itu bagaimana? Untuk apa? Mengapa? Dan bagaimana? Ya, setelah kita mengerti seperti itu, sebetulnya kan kita iman, Islam, iman, ihsan. Sekarang sudah berpindah ke yang kedua. Kemarin telah terangkat iman itu seperti ini. Mungkin bisa dibuka kembali di awal. Seterusnya, kalau kita sudah mempunyai iman, maka beranjak lagi. Di bab 2 yang diterangkan masalah sifat-sifat Allah, sifat-sifat Tuhan. Kenapa demikian? Karena seperti ini. Sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim, kita harus tahu. Kita harus mempunyai pikiran. Contoh, saya kasih contoh seperti ini. Andaikan ada orang meja, saya kasih contoh meja. Apakah meja ini langsung ada mungkin? Pasti ada yang membuat. Kalau kita cerdas, orang yang mempunyai pikiran kritis, kok ada meja? Pasti ada yang membuat. Kalau ada yang membuat, bahannya dari apa? Mekanismenya, cara bekerjanya seperti apa? Cara membuatnya itu seperti apa? Otomatis ada penggaris, ada gergaji, ada palu dan semacamnya. Sehingga dengan desain yang begitu indah, dengan pemikiran yang begitu cemerlang, maka jadilah meja. Entah itu meja makan, pokoknya meja. Tanda kutipnya berarti kesimpulannya, kalau ada meja berarti ada yang membuat meja. Tidak mungkin bisa. Siapa yang membuat seperti itu? Sama halnya dengan barusan meja kalau tidak ada kakinya, tidak mungkin berdiri seperti ini. Contoh, ambil contoh HP bisa seperti ini karena ada tangan saya. Andaikan tidak ada tangan saya, pasti HP ini roboh. Tapi kenapa langit tidak ada tiangnya, kok bisa tetap berdiri? Kan seperti itu, jelas. Ya betulan dia langit dengan suku menjangkau, lemak bisa cekak. Mungkin ada yang menghindari. Kita seorang santri Muslim harus bisa menjawab, karena sekarang itu banyak pemahaman yang mana pemahaman tersebut itu keluar dari kultur yang kita ketahui, yang mana kultur kita itu adalah betul malah guru orang tua. Pasti di dalamnya itu ajarannya adalah betul ulama. Maka sebagai santri dan siswa kita harus bisa menjawab jika ada pertanyaan-pertanyaan. Loh, kok bisa langit itu tidak ada tiangnya, kok bisa tetap tegak? Ya, kita harus bisa menjawab. Itu adalah qudratillah. Sekarang di bab 2 itu kita akan menerangkan sifat-sifat Allah.
sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Kenapa demikian? Kalau kita nanti membahas seperti ini, apa? Di Al-Quran di surat Ar-Ra'd ayat 2 itu berbunyi seperti ini. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha tsumma istawa 'alal 'arsy وسخر الشمس والقمر كل لله مسمى يدبر الآيات لتفصيل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Allah meninggikan langit, artinya membuat langit tanpa tiang, yang mana kita sudah lihat. Bighairi 'amadin tarawnaha, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tsumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan menundukkan matahari dan bulan. Itu adalah kekuasaan Allah. Berarti kalau kita mengacu dengan kalimat atau bahasa kekuasaan, berarti itu ada sifat. Sifat yang dimiliki oleh Allah, sifat yang dimiliki oleh Tuhan itu ada 3. 1 wajib, 2 mustahil, nomor 3 jaiz. Paham? Berarti sifat yang dimiliki oleh Tuhan itu adalah 3. Wajib, mustahil, jaiz, jawaz. Yang mana kita awali dari yang pertama. Wajib, mustahil, dan jaiz. Sifat wajib itu seperti apa? Kalau kita di buku Aqidah ini, orang Islam kita lihat atau kita tengok pas hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, meskipun nggak sholat, meskipun nggak sembahyang, meskipun nggak puasa, pasti kalau sudah hari raya Idul Fitri pasti dia bermatching, mulai dari kopiah, baju, sampai sarung sama sajadahnya. Kalau perlu jam 3 malam sudah berangkat ke masjid. Kotak lagi. Itu orang Islam. Kalau kita ingin mengetahui orang mukmin seperti apa, lihat waktu sholat subuh berjamaah berapa orang di masjid. Paling banyak kalau santri. Coba kita tengok di pedesaan. Paling banyak 100. Artinya sekitar 5-6 orang sampai 10 orang. Beda ya. Islam belum tentu mukmin, tapi mukmin pasti Islam. Istilahnya kalau seperti itu berarti adalah Islam KTP. Sebagai santri, sebagai siswa tidak boleh seperti itu. Berarti Islam dan iman harus ada. Sebagai orang mukmin, sebagai orang yang beriman, maka kita harus meyakini bahwasanya Tuhan memiliki 3 sifat. Yang pertama wajib, mustahil, dan jaiz. Pengertiannya seperti apa? Kita awali dengan yang pertama, sifat wajib. Sifat wajib bagi Allah, yang dimaksud sifat wajib adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Tuhan. Sifat-sifat yang mesti dimiliki oleh Allah, yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Sifat-sifat wajib dikelompokkan menjadi 4. Berarti yang dinamakan sifat wajib ialah sifat yang pasti dan mesti dimiliki oleh Allah. Itu pasti sudah. Sifat wajib ini dibagi menjadi 4. Yang pertama nafsiyah, nomor 2 salbiyah, nomor 3 ma'ani, nomor 4 maknawiyah. Sifat wajib itu, sifat itu kan ada wajib, mustahil, jaiz. Yang wajib itu ada 20, yang mustahil itu ada 20, ya. Terus yang jaiz, nah ini ada 10, semuanya menjadi 50. Nah yang wajib ini kan ada 20. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Nafsiyah adalah sifat untuk menegakkan adanya Tuhan, menegaskan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi, sifat nafsiyah adalah sifat untuk menegaskan adanya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Berarti itu sifatnya adalah wujud, wahdaniyah. Berarti Allah itu ada. Dengan dalil naklinya wa hum ma'akum aina kuntum. Yang nomor 2 yaitu sifat salbiyah, yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala.
yaitu yang dinamakan sifat apa? Sifat sujud, suatu sifat yang tidak diadakan atau tidak ditegaskan bagi Tuhan. Artinya itu sifat itu tidak cocok sama Tuhan. Itu namanya salbi. Ya. Yang ketiga, sifat ma'ani, yaitu sifat yang pasti ada pada zat Allah. Sifat ma'ani, sifat yang ada pada sifat zat Allah. Sifat-sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat juga dimiliki oleh makhluk. Oke. Tuhan itu kuasa. Kuasa menjadikan langit tidak ada tiangnya. Sama hanya manusia. Saya mengangkat pulpoi, kalau tidak mempunyai kekuatan, tidak bisa mengangkat pulpoi. Contoh, orang stroke. Kalau orang stroke bisa apa tidak mengangkat pulpoi? Tidak bisa. Berarti tidak mempunyai. Berarti tidak mempunyai sifat kodir. Seterusnya sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah yaitu sifat yang selalu tetap ada pada Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Seterusnya yang nomor 2, deretan dari sifat yang dimiliki oleh Allah itu adalah sifat yang mustahil. Sifat yang mustahil, jadi dimaksud sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib. Artinya suatu sifat yang tidak dimiliki oleh Tuhan. Artinya itu tidak pantas dimiliki oleh Tuhan. Contoh, qadirun, Tuhan itu kuasa, jelas. Mampu, jelas. Lawan katanya itu adalah ajizun, lemah, tidak mampu. Pantaskah jika Tuhan memiliki sifat tidak mampu? Kan tidak pantas. Berarti sifat Tuhan itu adalah mampu, berarti qadir. Nah, maka dari demikian sifat ajizun itu tidak pantas disandingkan pada sifat Tuhan. Yang terakhir adalah sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah, yang dimaksud sifat jaiz Allah adalah sifat kebebasan. Bebas. Yakni kebebasan yang dimiliki sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz ialah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Contoh, saya ambil salah satu dengan semua. Kalau pas lagi belajar, buat apa enggak belajar? Ya kan? Kalau lagi fresh, enak enggak? Enak. Itu adalah ya bisa dilakukan, bisa juga tidak dilakukan. Berarti namanya ya jaiz. Terus setelah itu apa sih buktinya atau dalil kebenaran sifat-sifat Allah? Kebenaran apa namanya? Sifat yang wajib, mustahil, terus jaiz itu seperti apa? Yang pertama wajib. Wajib itu adalah sifat wajibnya Allah itu adalah wujud. Artinya ada. Adalah Tuhan yang wajib kita sembah itu pasti ada. Jangan meniru grup sebelah. Dia membuat patung terus disembah. Masuk akal enggak? Yang buat kita, yang nyembah kita. Andaikan kita mengatakan goblok, boleh enggak? Yang buat patungnya kita, yang nyembah kita. Masuk akal enggak? Tapi kita sebagai orang Islam tidak boleh mengomentari seperti itu. Sudah biar. Tapi kewajiban kita mendoakan dan menuntut mereka. Bagaimana caranya? Kasih pemahaman. Maka kita kembali ke ceritanya Nabi Ibrahim. Apa buktinya kalau Tuhan itu ada? Barusan saya sudah memberi contoh meja. Kalau ada meja berarti ada yang membuat meja. Sama halnya di langit. Ada langit pasti ada yang membuat langit. Dalil akhirnya sudah ketemu. Kita sudah dilihat pandangan ada. Dalil akhirnya seperti apa? Dalil akhirnya Allahu la ilaha illal hayyul qayyum. Yang mendirikan. Berarti yang membuat. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, maka kita akan bisa menjawab dan meyakini dan bisa mengimani bahwasanya Tuhan mempunyai sifat wajib yang mana salah satunya adalah wujud. Yang nomor 2, sifat wajibnya itu adalah idam. Artinya terdahulu, awal. Sebagai zat yang menciptakan seluruh alam, pasti Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu sebelum dunia ada.
sebelum terciptanya alam, langit bumi dan isinya pasti Tuhan itu sudah ada. Berarti itu yang dinamakan qidam. Buktinya ada. Terus mustahil. Sifat lawan kata wajibnya itu adalah mustahil. Mustahilnya apa? Hudus. Muhal, kalau Tuhan itu baru. Muhal, itu tidak boleh. Terus dalil aklinya apa? Akal sehat mengatakan bahwa tukang kayu lebih dahulu ada daripada meja. Mungkin, masuk akal ada. Kan lebih dahulu kayu dulu. Apa? Orangnya dulu, baru kayu, baru dipotong, dibuat meja. Itu secara dalil akli, secara akal. Terus dalil naklinya seperti apa? Wal awwal wal akhir, surat Al-Hadid ayat 57 ayat 3. Wal awwal wal akhir wallahu al-batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Tuhan lebih dahulu. Maka itu yang dinamakan qidam. Mungkin itu yang kami sampaikan untuk saat hari ini. Ada pertanyaan dari teman-teman? Paham? Kesimpulannya, sifat yang dimiliki oleh Tuhan dan kita wajib meyakini dan mengimani itu ada di satu wajib, nomor 2 mustahil, nomor 3 jaiz. Seterusnya kita bisa lanjut minggu depan. Ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.